Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para talibat kelas 10 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan. Kita melanjutkan pembelajaran kita di pembahasan Kitabul Buyu'. Yang pekan lalu sudah membahas apa itu pengertian jual beli, dalil-dalil jual beli, rukun-rukun jual beli, dan hikmah jual beli, dan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengannya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu apa saja jenis jual beli yang terlarang menurut syariat. Taib, silahkan dilihat bukunya, lihat kitabnya atau lihat PDF-nya. Di sini dijelaskan wa ahallallahu al-bai'a. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Wal aslu jawazu bai'i kulli syai'in ala ay nahwi kana al-bai' ma dama an taradin minal mutabayi'ain. Nah, ini syaratnya. Malam yunha malam yanhi asy-syari'u. Taib. Jadi hukum asal jual beli, ya, hukum asal jual beli itu sebagaimana yang dijelaskan kemarin, jual beli itu mempunyai 5 hukum. Ya, bisa dia menjadi wajib, bisa dia menjadi mandub atau sunnah, bisa dia menjadi mubah, bisa dia menjadi makruh, bisa dia menjadi haram. Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Karena tapi di sini penulis kitab, ya, Syekh Badawi itu menjelaskan hukum asal jual beli itu apa sih? Nah, hukum asal jual beli itu jawaz, atau dengan kata lain mubah, boleh. Dalilnya apa? Dalilnya yang sudah kita jelaskan kemarin, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian hadis yang lain, al-bai'anu bil khiyar ma lam yatafarraqa, dan seterusnya. Nah, syaratnya apa? Madama an taradin minal mutabayi'ain. Selama kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, saling ridha terhadap akad jual beli tersebut. Nah, penjual dan pembeli ini adalah termasuk rukun dari jual beli. Rukun jual beli kalau kita gariskan secara garis besar itu ada 3, tapi kalau mau kita rinci ada 6, sebagaimana yang sudah dijelaskan kemarin. Ya, yaitu pertama al-aqidan, yaitu penjual dan pembeli, kemudian al-ma'qud alaihi, objek jual beli, yaitu harga barang dan juga barangnya, dan ketiga adalah as-sighah, ijab dan qabul. Baik, jadi ini ya syarat jual beli, yaitu harus ada saling ridha. Ya, harus ada saling ridha antara dua belah pihak. Nah, wadih insyaallah. Selama tidak dilarang oleh syariat. Nah, ini semua jenis jual beli hukumnya mubah, halal, boleh dilakukan selama ada saling ridha antara penjual dan pembeli, dan syarat yang lain adalah tidak dilarang oleh syariat. Kemudian, apa saja jual beli yang terlarang dalam syariat? Ma naha anhu syari'u minal buyu'. Jual beli apa saja yang terlarang? Nah, di sini disebutkan yang pertama bai'ul gharar. Ya, bai'u al-gharar. Apa itu arti bai'ul gharar? Huwa kullu bai'in ihtawa jahalatun. Segala jual beli yang mengandung jahalah, ketidaktahuan, ya, jahalah. Maksudnya jahalah di sini ya mungkin dari segi barangnya tidak diketahui, ya, atau pembayarannya tidak diketahui. Au tadammana mukhataratan au qimaran. Atau jual beli yang mengandung mukhatarah, ya, yang mengandung bahaya dan juga mengandung judi, ya, mengandung judi. Baik, kemudian macam-macam gharar, ya, macam-macam gharar dijelaskan di sini, tidak ada, tambahan saja. Pertama gharar, jual beli gharar. Gharar itu ada 3 jenis macam gharar. Yang pertama bai'ul ma'dum, barangnya tidak ada. Kemudian bai'un majhul,
Barangnya majhul, tidak jelas. Afwan. Bai'un majhul yaitu yang tidak jelas atau tidak diketahui, ya. Atau lebih mudahnya gini, tidak jelas barang dan harganya. Kemudian yang ketiga, jenis gharar adalah bai'un la yumkin taslimuhu, jual beli yang tidak mungkin bisa diserah terimakan. Nah, ya ini contoh jual beli gharar. Ya, pertama bai'ul ma'dum, ya jual beli yang memang objek jual belinya tuh nggak ada. Ya, contohnya apa ya? Jual beli hutang dengan hutang, ya, barangnya tidak ada. Ya, hutang dengan hutang. Alias barangnya itu memang tidak ada, tapi kita udah disuruh bayar. Taib. Kemudian tidak jelas barang dan harganya. Nah, barangnya itu tidak jelas, hampir sama. Ya, barangnya itu tidak ada dan harganya pun tidak jelas. Alias belum pasti harganya dan barangnya juga belum pasti. Kemudian yang ketiga, jual beli yang tidak mungkin diserah terimakan. Ya, contohnya apa? Jual beli unta yang hilang. Ya, atau jual beli ikan di lautan atau burung di langit. Ya, saya punya ikan, jual beli ikan tapi ikannya ada di kolam. Nah, ini jual beli yang tidak mungkin diserah terimakan. Nah, coba kita kembali ke bukunya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, atau di sini jual beli yang mengandung qimar. Ya, jual beli yang mengandung judi, ya, akad jual beli yang mengandung judi, maka ini juga termasuk jual beli gharar. Taib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah. Ini contohnya jual beli gharar, yaitu jual beli dengan cara melempar hasah, kerikil, wa'an atau tongkat, ya, wa'an bai'il gharar, dan juga jual beli gharar. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi syarh Muslim, dari syarh Muslim, wa amma an-nahyu an bai'il gharar fa huwa aslun 'azimun min usul kitabil buyu'. Dan larangan jual beli gharar adalah suatu perkara pokok yang agung dari perkara pokok yang ada di pembahasan kitabul buyu'. Walihadza qaddamahu Muslim, dan oleh karena itu Imam Muslim mendahulukan hal ini. Wa yadkhulu fihi masailu katsirah ghaira munhasirah, dan termasuk di dalamnya perkara-perkara yang banyak yang tidak terbatas. Kabai'il abiq, ya, sebagaimana jual beli budak yang kabur. Nah, ini termasuk jual beli gharar. Ya, di sini dicontohkan sama penulis kitab yang kita sedang baca. Pertama, bai'ul abiq, ya, budak yang sedang kabur. Seorang tuan menjual budaknya. Mana budaknya? Budaknya sedang kabur. Jika kamu berhasil menemukan budak saya, maka saya jual budak itu kepada kamu seharga sekian dan sekian. Ini jual beli gharar. Ya, barangnya nggak jelas, nggak diketahui di mana. Barangnya tidak diketahui di mana letaknya, sehingga termasuk jual beli gharar. Wal ma'dum, ya, atau jual beli yang barangnya itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Ya, kalau yang tadi kan bai'ul abiq, budaknya ada tapi sedang entah di mana. Ya, sedang tidak berada di majelis jual beli. Sedangkan bai'ul ma'dum yang memang barangnya itu sendiri tidak ada. Ya, barangnya sendiri tidak ada. Wal majhul, ya, jual beli yang sifatnya majhul, yang barangnya ini tidak jelas. Jenisnya apa, bentuknya bagaimana, sifatnya bagaimana, ya ini barang yang tidak jelas, ya, bagaimana. Wa ma la yaqdiru ala taslimihi,
Kemudian apalagi yang termasuk jual beli gharar? Jual beli yang tidak mungkin untuk diserah terimakan. Malam yatimmu milk, kemudian wa malam yatimmu milkul ba'i alaihi. Kemudian contoh jual beli gharar yang lain adalah jual beli yang mana barangnya penjual tadi belumlah dimiliki secara mutlak, atau bai'un jual beli yang tidak dimiliki. Ya, kata Rasulullah SAW, la tabi' ma laisa indak. Ya, menjual sesuatu yang memang barangnya itu bukan milik kita secara penuh. Nah, ini nggak boleh. Ya. Wa bai'us samak fil ma'il katsir. Nah, ini contoh termasuk jual beli barang yang tidak mungkin diserah terimakan. Ya, bai'us samak fil ma'il katsir. Ya, artinya sini majhul. Jual beli, saya menjual ikan nila. Mana ikan nilanya ada dalam air? Ya, harusnya diambil dulu ikannya, setelah ketahuan ikannya mana baru dijual. Ini langsung mengatakan jual ikan yang ada di kolam. Nah, wa bai'us samak fil ma'il katsir wal laban fid dhar', dan menjual susu yang ada dalam tubuh binatang. Ya, yang masih dalam tubuh binatang. Saya beli susu yang ada pada kambing tersebut. Nah, ini jual beli yang gharar. Kenapa gharar? Karena kita kalau membayar harganya pasti, akan tetapi jumlah susunya berapa kilo kah isinya susu tadi, berapa liter, itu tidak diketahui secara jelas. Ya, harusnya diperah dulu susunya, kemudian ditimbang. Ya, 1 liter harganya sekian. Maka dengan harga 1 liter tadi diketahui berapa volume, berapa liter susu tadi, baru bisa ditakar harganya sekian. Ya, jangan sebaliknya, harganya ditentukan dulu baru nanti susunya bilang ini saya jual sekian. Karena tidak jelas itu berapa liter kah, ya, berapa jumlahnya pastinya kita tidak tahu, tetapi pembayaran sudah dengan uang yang jumlah yang pasti. Wa bai'u al-hamli fil batan, hamli fil batni, jual beli janin. Ini juga termasuk jual beli gharar yang terlarang. Kenapa gharar? Ya, karena janin tadi belum tentu dia hidup ketika lahir. Ini gharar. Ada istilahnya perjudian di situ. Ya, ada istilahnya perjudian antara dia lahir selamat atau dia lahir dalam keadaan sudah mati. Kalau dia lahir selamat ya bagus, tapi bagaimana kalau lahir dalam keadaan mati atau bahkan lahir dalam keadaan cacat padahal sudah dibayar uangnya secara kontan atau uangnya secara nilainya pasti. Ini namanya bai'u al-gharar. Wa bai'u ba'du sabrah mubhaman. Nah, di sini maksudnya jual beli yang tidak jelas timbangannya. Takarannya tidak jelas. Wa bai'u thawbin min athwab wa syatun min syiyah. Ya, wa nadha'iru dzalika wa kullu hadza bai'uhu batil li'annahu ghararun min ghairi hajah. Nah, wallahu taala wa alam. Jadi ini secara garis besar ya, secara garis besar saya ulangi bahwasannya jual beli gharar itu setidaknya ada 3 macam. Pertama, jual beli barangnya yang asalnya memang tidak ada. Ya, contohnya ya jual beli tuyul misalnya. Barangnya itu nggak ada. Ya, memang barang itu sama sekali tidak ada tapi diakadkan jual beli. Ini nggak boleh. Kemudian yang kedua, barangnya tidak jelas. Begitu pula harganya. Ya, sebagaimana tadi barang yang tidak jelas adalah jual beli janin ya, atau jual beli ikan yang ada di dalam air. Nah, kemudian yang ketiga, jual beli yang memang tidak bisa diserah terimakan. Seperti apa contohnya? Jual beli budak yang kabur ya, atau jual beli barang kita yang dicuri maling.
Saya punya HP saya dimaling oleh orang. Nah, kalau kamu ketemu HP saya, maka saya jual sekian dan sekian. Ini jual beli yang sulit untuk diserah terimakan. Kenapa? Karena barangnya itu sedang tidak ada. Ya, sedang tidak ada. Dan itu semua adalah jual beli yang batil karena ada gharar min ghairi hajah. Nah, ada gharar di sana, terdapat gharar tanpa ada hajah. Berarti kalau ada hajat di sana, maka diperbolehkan jual beli gharar. Lihat di sini kata Syekh, qala fa in da'at hajatun ila irtikabil gharar wa la yumkin al-ihtirazu anhu illa bi masyaqqah wa kana al-ghararu haqiran jazal bay'. Nah, di sini pengecualian. Tadi dikatakan jual beli yang sifatnya gharar semuanya haram jika tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan yang mendesak di sana. Akan tetapi pengecualian, kalau jual beli gharar tadi ya dibutuhkan, mau sangat mendesak kebutuhannya, ya orang butuh terhadap jual beli gharar tadi dan tidak mungkin ihtirazu anhu illa bimasyaqqah, tidak bisa menghindar dari jual beli gharar tadi kecuali dengan adanya masyaqqah. Masyaqqah itu ya susah, kesusahan, ribet. Dan ghararnya sedikit, wa kanal ghararu haqiran. Nah, jadi bisa kita tulis di sini syarat gharar yang boleh. Syarat gharar yang boleh, pertama, jika ada kebutuhan atau hajat. Yang kedua, tidak bisa dihindari kecuali dengan masyaqqah, kesulitan. Masyaqqah, nah kesulitan. Dan yang ketiga, ghararnya sedikit. Ini syarat gharar yang diperbolehkan. Walidha ajma'al muslimuna ala jawazi bai'il jubbah al-mihwashah wa illam yarhashuha walau bi'a hashuha bin firadihi lam yajuz. Nah, maksudnya jual bai'ul jubbah al-mahwashah ya, atau al-mahsyuwah, yaitu jual beli rumah dengan pondasinya contohnya. Ya, jual beli rumah dengan pondasinya. Nah, ini kan nggak mungkin di pondasi. Kita mau beli rumah otomatis sekalian beli pondasi. Ya, otomatis kita beli rumahnya dengan pondasinya. Nggak mungkin kita beli rumah terpisah dengan pondasi. Ya, ini kan la yumkin al-ihtiraz anhu. Ya, nggak mungkin bisa kita melepaskan diri darinya kecuali dengan kesulitan. Itu contoh pertama. Contoh yang lain adalah jual beli hewan yang lagi bunting. Kita niatnya beli sapi untuk kurban. Misal, ternyata sapi tadi adalah sapi yang sedang bunting, maka kita membeli sapi plus sama janinnya, mau nggak mau. Ya, ini termasuk kaidah yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Artinya kalau tadi kita mau beli janinnya saja, itu terlarang. Ya, itu kaidahnya bunyinya, kalau saya tuliskan Arabnya, yajuzu taba'an ma la yajuzu
istiqlalan. Ini kaidah. Taib, ini kaidah yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Artinya apa? Kalau sesuatu tadi hanya dia pengikut saja, ngikut dari intinya, maka dia diperbolehkan. Tapi kalau dia terpisah dari intinya, maka tidak diperbolehkan. Ya tadi contohnya rumah tadi mau nggak mau beli dengan pondasinya. Pondasi ini tabaan, ngikut dari si rumah. Makanya diperbolehkan jual beli. Taib, afwan tadi jatuh. Kita lanjut. Nah, tadi kan dikatakan yang namanya pondasi itu adalah pengikut dari si rumah. Makanya boleh diperjualbelikan. Begitu juga janin yang ada dalam perut hewan. Kalau kita membeli janinnya saja itu nggak boleh. Kenapa tadi? Yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Tapi kalau mau beli sapi, ternyata sapinya tadi bunting, maka ini diperbolehkan. Baik, kenapa? Karena kalau kita mau beli sapi yang lagi bunting, terus kita mau sapinya nggak ada janinnya, dipisahkan dari janinnya, nggak bisa. Ya di situ masyakohnya, kesulitannya di situ. Nggak mungkin kita beli sapi yang lagi bunting, dipisahkan janinnya. Jadi sapinya sendiri, janinnya kita keluarin. Enggak, jadi kalau beli sesuatu yang beli sapi atau kambing yang sedang hamil, yang otomatis janinnya tadi ikut kepada induknya, itu namanya tabaan. Mafhum insyaallah. Nah. Qala wa'lam anna bai'al mulamasah wa bai'al munamadah wa bai'a hablal hablah wa bai'al hasah wa asbul fahal wa ashbahaha minal buyu' allati ja'a fiha nususun khasah hiya dakhilatun fin nahi an bai'il gharar lakin afradat bidzikr wa naha anha likauniha min bay'atil jahiliyah al masyhurah wallahu ta'ala a'lam. Baik, maka ketahuilah bahwasanya jual beli mulamasah. Apa itu? Nanti kita jelaskan. Apa itu jual beli munabadah? Ya, apa itu jual beli hablal hablah dan apa itu jual beli al-hasah, asbul fahal, ya, dan yang semisalnya dari jual beli yang di sana ada keterangan dalam syariat. Hiya dakhilatun fin nahi an bai'il gharar. Mereka ini jual beli yang ini, bai'ul mulamasa, munabadah, hablul hablah, bai'ul hasah, asbul fahal dan semisalnya, ini termasuk jual beli yang dilarang karena sebab gharar. Akan tetapi disebutkan secara terperinci, secara terpisah, dan naha anha likauniha min bay'atil jahiliyah al-masyhurah. Kenapa disebutkan terpisah? Ya, padahal mereka termasuk jual beli gharar. Tapi disebutkan secara terperinci, terpisah. Kenapa? Karena memang jual beli yang ada disebutkan di atas ini adalah jual beli di masa jahiliyah. Jual beli yang masyhur dilakukan oleh masyarakat jahiliyah tatkala itu, maka saat itu muncullah dalil-dalil atau hadis larangan dari Nabi tentang jual beli yang model demikian. Maka sekarang ini karena jual beli seperti ini secara contoh yang ada di jahiliyah nggak ada, kita bisa ngambil sifatnya. Kalau sifatnya serupa dengan jual beli terlarang di masa jahiliyah, maka kita hukumi dia jual beli gharar dan tidak boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Nah, kita akan bahas beberapa saja dahulu. Ya. Yang pertama jual beli mulamasah dan jual beli
munabadah. Bai'ul mulamasah wal munabadah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nuhiya an bai'ataini al mulamasah wal munabadah. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua macam jual beli. Jual beli mulamasah dan jual beli munabadah. Ammal mulamasah, apa itu mulamasah? Kata Syekh di sini, fa an yalmasa kullu wahidin minhuma thawba sahibihi bi ghairi ta'ammulin. Masing-masing pihak baik pihak penjual maupun pembeli menyentuh salah satu baju yang menyentuh salah satu pakaian tanpa ta'ammul, tanpa dilihat terlebih dahulu. Maksudnya begini. Ya, jadi contoh praktek jual beli mulamasah itu di masa jahiliyah ada toko pakaian. Toko pakaian tadi, kemudian ada orang mau beli pakaian. Nah, cara belinya gimana? Disentuh oleh penjual tadi. Ya, disentuh oleh penjual atau sebaliknya disentuh oleh pembeli. Mana baju yang disentuh oleh pembeli, maka baju itulah yang akan dijual. Saya ulangi. Jadi di masa jahiliyah ada jual beli mulamasah. Bagaimana bentuk jual belinya? Toko pakaian, kemudian datang pembeli. Pembeli tadi menyentuh salah satu pakaian, ya tanpa dilihat, ya bi ghairi ta'ammul, tanpa dicek terlebih dahulu, ya tanpa dilihat, sentuh saja pakaian tadi. Jadi memang begitu akadnya. Baju mana yang engkau sentuh, maka baju tadilah yang akan aku jual kepadamu seharga sekian. Jadi disentuh oleh si penjual, oleh si pembeli. Maka jadi saya ulangi. Jadi baju mana saja yang engkau sentuh, saya menjual baju seharga sekian, ya dengan harga sekian. Baju mana yang engkau sentuh maka harganya sekian. Nah, misalnya dijual seharga baju mana saja yang engkau dapat, maka dijual harganya misalnya 50.000. Nah, sentuh. Ternyata dapatlah baju. Nah, baju tadi dijual seharga 50.000. Nah, di sini termasuk jual beli gharar, tidak jelas. Ada ketidakjelasan di situ. Di mana letak ketidakjelasannya? Dari jenis barangnya. Kenapa dikatakan tidak jelas? Ya barangnya tadi kan asal main sentuh, maka itu yang dijual. Jadi pembeli tidak sempat untuk melihat-lihat dulu, ya di testing dulu, ya dipakai dulu atau dilihat dulu bahannya. Enggak, yang penting dia sentuh. Mana yang dia sentuh maka itulah yang dijual seharga yang ditentukan oleh penjual. Tadi seharga 50.000 contohnya. Nah, di sini nanti juga ada yang namanya tidak jelas kerugian, bisa menimbulkan kerugian baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Bagaimana ruginya? Tadi dijual seharga 50.000. Ya kalau ketika dia ketika dia menyentuh dapat pakaian yang memang harganya 50.000, ya maka kalau ini impas, ya pihak penjual untung, ya pembeli juga ya untung. Tapi ternyata pembeli memegang pakaian yang ternyata pakaiannya tadi pas dilihat itu harganya seharusnya nggak nyampe 50, ya, karena bahannya jelek misalnya. Harusnya harganya cuma 25.000 atau 30.000 lah mentoknya. Tapi kata penjual tadi, apa saja yang kamu sentuh maka dijual harga 50.000. Di sini kan yang rugi siapa? Yang rugi ya si pembeli. Karena dia mendapatkan pakaian seharga 50.000 yang kualitasnya jelek, harusnya harganya di bawah itu. Sebaliknya bisa juga yang rugi si penjual. Jadi si pembeli tadi megang pakaian, pas diambil ternyata pakaian tadi bahannya mahal. Seharusnya pakaian ini harganya 200.000. Tetapi karena tadi di awal akadnya apa yang disentuh 50.000, maka di sini yang untung siapa? Yang untung pembeli. Dia bisa mendapatkan pakaian yang kualitasnya bagus, yang harusnya harganya 200.000
tetapi bisa dia beli dengan harga cuma 50.000. Di sini yang rugi penjual. Nah, disinilah kenapa dilarang jual beli model demikian, supaya apa? Tidak saling menimbulkan kerugian antara salah satu pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Taib. Ini mau apa Pak? Ya, saya pinjam grupnya buat apa? Ini persiapan latihan coba. Utang apa jam berapa? Jam 9. Di mana? Oh, jarak jauh. Iya, dari. Boleh lihat? Kenapa? Boleh lihat kan? Nggak bisa, tertutup. Aduh. Di mana tuh? Di rumah? Di rumah? Ini saya putus dulu, dia lagi muji Mahadali. Oh gitu. Ya, apa sudah? Anak, ente di rumah? Di rumah sih? Di kantor Kuliatul Malimin. Oh, masya Allah. Habis ini langsung sorso aja, langsung sorso. Anak Mas Adi, ujian fikihnya saya undur jam 1 pakai Zoom. Saya tadi udah bilang ke kelas. Oh iya, baik. Nah, apa? Komunikasi tadi. Si Hasan mana Hasan? Hasan jam 11 nanti. Oh, tahu. Tapi nanti kesini. Apa nih anak lagi OBS dulu. Apa nih? Nah, apa yang sama apa ya? Masya Allah, tiba-tiba mati. Aduh, afwan jiddan. Ya, tadi ternyata ada yang nelpon. Astagfirullah. Ya, afwan ini karena kameranya pakai kamera HP ya, jadi tiba-tiba ada yang nelpon, makanya gambarnya jadi terputus. Afwan para tholibat sekalian, afwan. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, makan waktu sudah banyak ini. Jadi begitulah contoh jual beli mulamasah. Nah, selanjutnya jual beli munabadah. Apa itu jual beli munabadah? Ya, adalah an yambudha kullu wahidin minhuma thawbahu ila al-akhar wa lam yanzur wahidun minhuma ila thawbi sahibihi. Nah, munabadah itu
apa ya? Seperti jual beli mulamasah ya. Munabadah itu ya melempar gitulah, yanbud. Ya, salah seorang dari kedua belah pihak, penjual atau pembeli itu melempar baju apa saja yang dia dapat, kemudian dia lempar baju, misalnya pembeli ngambil baju kemudian melempar kepada si penjual, maka baju apa yang terlempar tadi maka itulah yang dijual seharga sekian. Nah, ini modelnya hampir sama dengan mulamasah, bedanya hanya kalau mulamasah itu disentuh, kalau munabadah itu dilempar, yaitu dilemparkan. Taib. Nah, ini intinya sama saja, yaitu bai'ul gharar, karena akan menimbulkan di sana kerugian dari salah satu pihak. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini wa lubsatain. Rasulullah melarang kita dari jual beli, dua macam jual beli dan dua macam lubsatain. Apa itu al-mulamasah wal munabadah fil bai'? Al-mulamasah lamsur rajul thawbal akhar biyadihi. Nah, ini saya bilang tadi. Ya, ini penjelasan lebih detailnya, lebih gampangnya. Seseorang memegang baju orang lain bil laili au bin nahar, pada malam atau siang hari, la yuqallibuhu illa bidzalik. Ya, dia tidak bolak-balik kecuali dengan tangannya tadi. Mana baju yang dia pegang, itulah yang dijual. Wal munabadah, apa itu munabadah? An yambudha ar-rajulu ila rajulin bi thawbi ila rajuli bi thawbihi wa yanbudhu al-akhar ilaihi thawbahu wa yakunu dhalika bay'uhuma min ghairi nadharin wala taradin. Nah, itu tadi ya, seperti yang dijelaskan, baju dilempar satu kepada yang lain ya, kemudian mana baju yang dilempar yang diberikan kepada penjual, itulah yang dijual. Itulah yang diakadkan jual beli tanpa apa? Min ghairi nadhar, tanpa dilihat terlebih dahulu, tanpa dicek terlebih dahulu, dan di sana tidak ada keridhaan dari salah satu keduanya. Nah, inilah yang namanya bai'ul mulamasah wal munabadah. Kalau mau lebih tahu detailnya ya silahkan coba kalian lihat di internet, cari bagaimana sih bentuk jual beli mulamasah dan munabadah itu. Nah, itu bisa kalian cek di Google, cari di Google supaya mendapatkan gambaran detail atau gambaran yang lebih jelas, yaitu apa itu jual beli mulamasah dan jual beli munabadah. Wallahu ta'ala wa a'lam. Baik para talibat kelas 10 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian dari Ustadz apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Nah, jadi apa saja jual beli yang sifatnya seperti jual beli mulamasah dan munabadah itu pada saat ini sekarang ya, sifatnya itu mirip seperti mulamasah dan munabadah, maka dia termasuk jual beli yang terlarang. Kenapa? Karena ada gharar di sana. Ya, kalau mau kita lihat mulamasah itu ada jahalah di sana. Ya, ada jahalah di sana. Kemudian kalau munabadah itu harus diikat dengan syarat. Ya, muta'alliqun bisyart. Ya, jual beli bersyarat. Nah, ini kan termasuk jual beli yang dilarang. Wallahu ta'ala wa a'lam. Cukup sekian dari Ustadz. Jika ada yang mau bertanya silakan langsung WA Ustadz. InsyaAllah akan Ustadz jelaskan jika memang belum paham. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita ketemu lagi di pekan depan melanjutkan masih dalam pembahasan jual beli terlarang, yaitu jual beli hablul hablah. Naam, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.